Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang mengasihi kita, saudara. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, yang mendapat kekuatan pada sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi letih. Demikianlah kita, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan akan memberikan tenaga yang baru, sukacita, kemenangan demi kemenangan. Mari saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua umat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mulai doa pagi kita bersama dengan Ibu Esther pagi hari ini. Bawa hati kita kepada Tuhan untuk kita boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan doa pagi ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai bejana di hadapan-Mu ya Tuhan. Isilah kehidupan hati kami dengan urapan, dengan kuasa-Mu, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati kasih Bapa, kami boleh menikmati kasih Tuhan, dan sepanjang hari ini nanti kami mendapat tenaga dan kekuatan baru. Kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Pengurapan Tuhan ada pada kami, dan kuduskan, sucikan, basuh kami pada saat ini. Hadirat-Mu kami rasakan dan kami nikmati. Bagi-Mulah hormat dan kemuliaan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya, haleluya, amin. Jadi bejana untuk hormat.
Kekuatan di
memanggil dan memilih kami Tuhan. Kau bawa kami mendekat kepadamu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu. Ya dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kami terus semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Yang kami rindukan ialah mengenal Engkau dan kuasa kebangkitan-Mu, dan bersekutu dengan penderitaan-Mu, di mana kami menjadi serupa segambar dengan Engkau ya Tuhan, supaya kami bersama-sama juga beroleh, oh Tuhan, sukacita pada waktu kebangkitan itu nanti ya Tuhan. Terima kasih, bahkan mulai pada saat ini kami nikmati kasih dan kuasa Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Kami menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Pagi hari ini saudaraku yang kekasih, kita akan diberkati oleh firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat 25. Kita baca firman Tuhan ini untuk boleh memberkati kita semua. 1 Timotius 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Anak saya berangkat sekolah, saudara. Puji Tuhan. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, tidak apa-apa ya saudaraku, agak terganggu sedikit. Permisi sama mamanya. 1 Timotius pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat 25. Kita baca firman Tuhan ini saudara untuk memberkati kita. Saya bacakan ayat yang pertama. Ya, nanti Kak Nia akan membaca ayat yang kedua bersama dengan saudara, ayat 25 nanti kita semua bersama-sama. Ya, saya akan mulai saudara. Ya, saudara bisa mendengar dengan baik. Kalau saudara bisa mendengar dengan baik, tolong dikasih jempolnya atau lopi-lopinya. Ya, bisa saudara dengar baik. Haleluya, saudara. Oke, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih, saudara. Terima kasih. Haleluya. Oke, terima kasih. Kita akan baca, kita mulai, saudara. Mengenai saudara-saudara seiman, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudara. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu,
agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanya mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, maka mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarganya yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upah. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Janganlah jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. 25 bersama-sama. Demikianlah perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Puji Tuhan. Pagi ini saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus mengajari kita, mengarahkan kita, dan mendidik kita lewat firman Tuhan ini bagaimana kita harus hidup. Nah, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang hampir semua ayat ini, saudara pendengar kasih yang baru kita baca, saudara menasehati kita bagaimana kita berperilaku, saudara. Bagaimana kita anak-anak Tuhan harus hidup beretika, bersopan santun. Dikatakan tadi ayat yang pertama, janganlah engkau keras kepada orang tua. Janganlah engkau keras kepada orang tua, tetapi tegurlah dia sebagai bapa. Untuk bersapa, untuk bertutur kata kepada saudara-saudara, kita pun diajari, diarahkan lewat firman Tuhan ini. Benarlah dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur, dan untuk menasehati, untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Nah, dan hari ini firman Tuhan mengajari kita bagaimana kita bertegur sapa dan bagaimana kita berperilaku, saudara kasih. Dikatakan janganlah engkau keras kepada orang tua, tapi tegurlah dia sebagai bapa. Orang-orang muda kepada saudara-saudara yang lebih muda,
tegurlah dia sebagai saudara. Kepada perempuan tua, lebih tua dari kita, tegurlah dia sebagai ibu. Dan kepada perempuan muda, tegurlah dia sebagai adikmu. Nah, jadi saudara, penting saudaraku kita untuk menegur seseorang itu dengan sopan, dengan baik. Sebagai anak-anak Tuhan, sangat penting kita hidup beretika, karena dengan perkataan-perkataan kita orang lain tahu siapa kita, saudara yang kekasih. Jadi kita harus beretika, kita harus sopan santun mengucapkan perkataan-perkataan kita. Bagaimana kita hidup dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita. Nah, firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Mungkin karena hari Minggu kemarin kita tidak ada 2 pagi bersama-sama, karena hari Minggu harusnya ini dibacaan kita kemarin, saudara. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Menjadi tua itu adalah sesuatu yang sudah pasti, saudara-saudara. Ya, menjadi tua itu adalah sesuatu yang pasti. Itu sudah pasti. Itu alami. Itu wajar saja. Itu harus. Tetapi saudara yang kekasih, untuk menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Sebab banyak orang yang sudah tua umurnya, tetapi perilakunya, perkataannya, sikapnya seperti anak-anak. Dan sebaliknya juga banyak kita lihat masih sangat muda, tapi dia bertindak dewasa. Dia bicara dewasa. Dia bertutur kata bagus, dewasa. Kita berkata masih muda ya, masih kecil ya, tapi kok bagus dia bicara ya. Wow, luar biasa. Nah, Paulus berkata kepada Timotius, saudara kekasih, ya, jadilah teladan. Jadilah teladan. Di dalam apa kita teladan? Dalam perkataan kita, dalam tutur kata kita. Sama seperti yang kita baca tadi. Kalau dia bapak, panggillah dia, sebutlah dia sebagai bapak. Kalau dia saudara yang lebih muda, kalau dia saudara yang muda, panggillah dia saudara. Kalau dia perempuan yang tua, panggil dia ibu. Kalau dia saudara perempuan yang lebih muda, panggil dia adikmu. Nah, jadi tutur kata kita, kata-kata kita, ucapan kita, hendaklah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan berkata di sini, saudara, jadilah teladan dalam perkataanmu. Dengan kata-kata kita diselamatkan, dengan perkataan kita juga kita dihukum. Perkataan itu sangat penting. Bahkan perkataan itu adalah juga doa. Perkataan kita ini berkuasa. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang memberkati kita. Ya, sama seperti Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya hanya dengan berfirman. Apa sih berfirman? Berkata, berucap. Nah, Tuhan berkata, jadilah engkau matahari. Jadilah engkau matahari, bulan dan bintang, maka jadi. Jadilah engkau binatang-binatang melata, jadi. Jadilah engkau cakrawala, jadi, saudara. Apa yang diucapkan oleh Tuhan itu jadi. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan berfirman, dengan berkata, dengan berucap. Ucapan Tuhan itu sangat berkuasa. Apa yang kita ucapkan itu jadi. Itu sebabnya pada saat ini kita diajarkan pagi hari ini supaya kita menjadi teladan dalam perkataan kita. Ucapkan hari ini aku berkemenangan, hari ini aku diberkati, hari ini ada pintu-pintu terbuka di hadapanku, hari ini pimpinanku diberkati lewat hidupku, hari ini usahaku berhasil, aku sehat, aku sembuh, anak-anakku dipeliharakan oleh Tuhan. Masa depanku, masa depan yang penuh harapan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbing aku ke dalam rumput yang hijau.
Dia membaringkan aku dalam rumput yang hijau. Dia menuntun aku ke dalam air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut. Sebab gada dan tongkatmu itulah yang memeliharakan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah juru selamatku. Tuhan membuka pintu-pintu bagiku pada hari ini. Sesuai dengan ucapan kita, perkataan kita. Perkatakanlah perkataan-perkataan yang membangun iman kita. Perkatakanlah perkataan-perkataan yang membangun iman saudara-saudara kita. Jangan kita melemahkan iman mereka. Jangan oleh karena perkataan kita, saudara kita jadi sedih, jadi mundur, jadi lemah, jadi sakit. Tapi biarlah perkataan-perkataan kita yang mendorong, yang membangkitkan, yang menguatkan. Nah saudara, jadi dikatakan oleh firman Tuhan, jadilah teladan dalam perkataanmu. Sesuai dengan kata-kata kita, maka kita akan dihakimi oleh Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati kita. Kiranya pagi hari ini ucapan-ucapan iman, perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang sopan, itulah yang keluar dari mulut kita. Puji Tuhan, dan jadi bagi kita. Nah kemudian dalam hal apa lagi kita, saudara, menjadi berkat? Tadi dikatakan, saudara, ya jadilah teladan dalam perkataanmu dan juga dalam tingkah lakumu. Tingkah laku itu adalah sikap, adalah tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, saudara. Ya, biarlah saudara yang kasih kita bertindak, berperilaku, bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih sebagai anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah, sehingga orang-orang lain melihat tindakan-tindakan kita menjadi tindakan-tindakan yang terpuji, yang memberkati, yang meneguhkan orang lain. Nah, orang lain dapat melihat itu. Kemudian yang ketiga dikatakan, jadilah teladan dalam kasihmu. Kasih. Jangan kasih yang pura-pura. Jangan kasih daging. Kasih manusiawi. Kasih dalam kebenaran. Kebenaran dalam kasih. Saudara, ini yang penting, saudara. Kasih, saudara yang kasih, bukan kasih yang pura-pura ya, bukan dia mengasihi padahal ada maunya. Bukan demikian. Tapi kasih itu adalah kasih yang seperti kasih Yesus. Ada 3 macam kasih. Kasih eros, kasih philia, dan kasih agape, saudara. Ada satu lagi sebenarnya kasih storge, saudara. Ya, tapi kasih eros itu, aku mengasihi engkau karena engkau cantik. Aku mengasihi engkau karena engkau ganteng. Aku mengasihi engkau karena engkau cantik. Aku ingin menjadikan engkau menjadi istriku. Ini kasih ya antara laki-laki dan perempuan, saudara. Kasih itu kasih eros. Kasih philia itu adalah kasih persaudaraan. Aku mengasihi engkau karena engkau omku. Aku mengasihi engkau karena engkau tanteku. Aku mengasihi engkau karena engkau sepupuku. Nah, ada satu lagi kasih, saudara pengen kasih, ya kasih yang ketiga yaitu kasih storge. Aku mengasihi engkau karena engkau satu kelasku, kita dulu satu sekolah. Aku mengasihi engkau karena engkau pernah menolong aku. Aku mengasihi engkau karena engkau dulu pernah membantu aku untuk membuat skripsi. Aku mengasihi engkau karena. Nah, kasih Yesus yang Tuhan inginkan dari kita pada saat ini adalah kasih agape, kasih agapetos, saudara. Apakah itu, saudara? Aku mengasihi engkau walaupun engkau mengecewakan aku. Aku mengasihi engkau sekalipun engkau pernah menipu aku. Aku mengasihi engkau sekalipun engkau pernah membohongi aku. Aku sebenarnya pernah kecewa kepadamu, tapi aku mengasihimu. Aku sayang kepadamu, aku mendoakanmu, aku melupakan segala sesuatu yang pernah membuat aku jengkel. Ya, itulah kasih yang daripada Tuhan. Itulah kasih Yesus, kasih yang murni, kasih yang tulus. Jadilah engkau menjadi teladan. Kenapa? Karena sekalipun kita berbuat baik, belum tentu orang suka kepada kita. Belum tentu orang menerima kasih kita. Perbuatan baik kita belum tentu diterima oleh orang. Kalau mereka tidak menerima, justru mereka mengecewakan kita, justru mereka memfitnah kita.
kalau kita tidak pelihara kasih itu, maka kita nanti kecewa. Bahkan kita bisa meninggalkan pelayanan kita. Bisa kita nggak mau lagi berbuat baik. Ya udahlah, aku juga berbuat baik. Tapi ya dia seperti itu, udahlah saya nggak mau lagi. Kita bisa kecewa, saudara. Kita bisa meninggalkan hal-hal yang baik yang telah kita mulai. Nah, tapi marilah kita jadi teladan dalam kasih kita. Kemudian menjadi teladan dalam kesetiaan kita. Setia. Apakah itu setia? Susah senang tetap setia. Susah senang tetap setia. Tetapi tidak hanya sekedar itu, saudara, susah senang tetap setia. Termasuk juga orang setia itu adalah orang bertanggung jawab. Orang yang bertekun itu orang yang setia juga. Orang bertanggung jawab, Tuhan orang yang setia. Tuhan katakan di dalam Matius 25, Tuhan memberikan kepada seorang 2 talenta, kepada seorang 5, kepada seorang lagi 1, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Lalu yang 2 segera pergi bekerja untuk mengerjakan yang 2 itu, sehingga menjadi 4. Yang 5 juga demikian, segera pergi mengerjakan yang 5 itu, sehingga yang 5 menjadi 10. Sedangkan yang 1, dia juga segera pergi, ngapain? Menguburnya di tanah. Kemudian setelah raja itu datang, masing-masing 3-3-nya mengembalikan. Yang 2 mengembalikan menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Apa kata Tuhan kepada 2 dan kepada 10? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia, ya. Baik dan setia. Jadi setia itu kalau ibaratnya datang ke gereja bukan hanya datang panas-panasin kursi, datang terus begitu aja tidak bertumbuh. Tiap minggu dia datang, hidupnya begitu-begitu saja. Bukan itu juga yang setia. Tapi yang setia itu adalah orang bertanggung jawab. Orang yang setia dalam perkara kecil, maka Tuhan berikan perkara yang besar. Tuhan katakan apa, saudara? Engkau telah setia dalam perkara kecil. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku pun juga memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Jadi setia, bertekun, setia berdoa, setia baca firman, setia melakukan firman Tuhan. Setia baca, setia melakukan firman. Setia, saudara. Kemudian, saudara kekasih, menjadi teladan dalam kesucian. Suci ucapan kita. Jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Dan kemudian suci dalam pemikiran kita. Apa yang kita pikirkan, mulai pagi hari, siang hari, malam hari, sepanjang hari, apa yang kita pikirkan. Hendaklah kita kudus dalam perkataan, kudus dalam pikiran, juga kudus dalam tubuh. Kudus, saya tambahkan ya, Ibu Esther tambahkan, kudus dalam bacaan-bacaan. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat di handphone kita, kudus. Biarlah kita kudus, suci, saudara ya. Suci jari-jari kita, jempol kita, ketikan-ketikan kita, suci. Ya saudara. Dan kemudian dikatakan ayat yang ketiga, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Karena ada janda kembang, saudara. Ya. Hormatilah janda dan janda. Jadi firman Tuhan mengajari kita pada saat ini berbicara, bertingkah laku, bersikap, kesucian, termasuk juga menghormati janda-janda. Dan juga janda-janda dikatakan hendaklah ia berbakti kepada Tuhan. Janda-janda hendaklah dia berbakti kepada Tuhan. Janda yang ditinggalkan tanpa sendiri tapi ada anak, hendaklah dia berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, bahkan berbakti juga kepada nenek kalau masih ada nenek. Hidup yang memberi tumpangan. Ini firman Tuhan mengajari semua ya saudara, dari semua golongan, dari semua lapisan firman Tuhan mengajari kita. Apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai janda, apakah kita juga sebagai penatua. Ayat yang ke-17 dikatakan di sini, kepada penatua-penatua yang baik pimpinannya, hendaklah diberi penghormatan 2 kali lipat. Oh, terlebih-lebih mereka yang berjerih lelah dalam berkhotbah. Kalau ada yang menuduh mereka, jangan langsung cepat terima, kecuali kalau disertai dengan 2-3 orang saksi. Karena sudah penatua pun belum tentu diterima oleh semua orang.
Ada orang-orang yang tidak suka. Maka diajarkan di sini, jangan langsung terima gugatan kepada penatua kecuali kalau disertai 2-3 orang saksi. Hendaklah penatua-penatua berdoa. Hendaklah penatua-penatua menjadi berkat. Siapapun kita pada saat ini, firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan mengajari kita. Jangan merasa diri sudah hebat. Jangan merasa diri sudah puas dengan sekolah-sekolah tinggi, dengan apapun itu. Puji Tuhan dengan sekolah tinggi. Tapi biarlah saudara kekasih, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Terbuka kepada nasihat, terbuka kepada teguran. Tuhan nanti tidak bertanya kepada kita, tamat sekolah apa kamu? Dari teologi yang mana? Dari universitas mana kamu? Enggak, saudara, enggak. Lihat itu Petrus, Yohanes, saudara. Mereka tidak sekolahan, tapi mereka adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang terbuka kepada nasihat, kepada didikan, kepada teguran. Sehingga profesor, doktor sekarang belajar kepada mereka. Dan bukan hanya orang-orang itu, Tuhan juga bukan anti orang-orang pintar. Dia, Lukas itu adalah seorang dokter, dokter Lukas. Paulus itu adalah orang yang hebat, Gamaliel gurunya, paling hebat di muka bumi. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang membuka hati kepada Tuhan, yang hidup untuk dalam kebenaran. Menjadi berkat bagi kita pada saat ini. Mari saudara, renungan bagi kita pagi hari ini, saudara pegang kasih, ya, kiranya ini bisa menjadi berkat. Terima firman Tuhan ini, kita hidupi saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Sebagai apapun kita saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami terima pagi hari ini. Dimuliakanlah Tuhan, diberkatilah Engkau ya Tuhan. Jadilah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Siapapun kami, dari golongan manapun kami ya Tuhan, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai janda, sebagai penatua, sebagai orang-orang muda, firman-Mu mengajari kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Yesus, biarlah hidup kami tidak bercela di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu melayani-Mu, 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 layani-Mu. Hanya itu kerinduanku,
ajaiblah namamu Tuhan. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Ditinggikanlah namamu. Oh, mulialah namamu. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Besarlah kasih-Mu ya Tuhan. Melimpah kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat pada. Sekali lagi, ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat pada, agar kami dekat padamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu. Renungan kami menjadi kekuatan, menjadi renungan kami sepanjang hari ini Tuhan. Supaya dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi dan melangkah, kepada siapapun kami berbicara, berinteraksi ya Tuhan, biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menampilkan kasih. Jadilah kami menjadi teladan dalam sikap kami, perkataan kami, dalam ucapan-ucapan kami, kekudusan, kesucian kami, dalam kasih kami Tuhan. Kasih bukan kasih yang pura-pura, tapi kasih yang tulus, kasih agapetos, kasih Yesus. Pagari hati kami dengan kasih-Mu. Berjagalah Yesus di pintu mulut kami. Firman itu menjadi pedoman bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kasih-Mu limpah bagi kami. Berkati kami semua yang berdoa di pagi hari ini. Jadikan kami menjadi berkat ya Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Kemanapun kami pergi, kami dipimpin oleh Roh Allah. Bagi orang-orang yang berdoa, bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memilih jalan-jalan baginya yang berkenan kepada Tuhan. Jalan-jalan berkat yang membawa kami kepada kesukaan, yang membawa kami kepada berkat Allah yang melimpah. Engkau membedakan kami Tuhan. Engkau membedakan kami orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang berdoa, yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Berkat-Mu mengalir limpah bagi setiap pendoa di pagi hari ini, yang ikut bersama-sama dengan kami berdoa secara langsung ya Tuhan. Dalam doa live ini Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Mereka yang mungkin sudah ada dalam perjalanan untuk berangkat bekerja pada saat ini, ikut serta bersama kami dengan berdoa. Tuhan memberkati mereka dalam perjalanan mereka. Tibakan mereka di kantor mereka, tempat mereka bekerja dengan selamat. Mereka yang masih di kamar mereka ya Tuhan, bersiap-siap untuk berangkat bekerja, beraktivitas. Tuhan tolong mereka, ibu-ibu rumah tangga yang akan mengurus rumah tangga mereka. Berkati mereka dengan segala kasih, kekuatan daripada Tuhan. Tetap bersatu suami istri, tetap bersatu dengan anak-anak ya Tuhan. Keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang muda diberkati oleh Tuhan. Yang akan bekerja, yang akan kuliah, yang akan sekolah. Tuhan memberkati mereka dengan berkat sorgawi. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, pagi hari ini mulailah aktivitas saudara. Aminkan firman Tuhan ini jadi bagi kita saudara. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah yang terjadi bagi kita sepanjang hari ini, saudara. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih nyanyi. Haleluya. Kami bersyukur kepada Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih gandamamu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Anugerah Tuhan limpah bagi kita sepanjang hari ini, saudara. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kemenangan menjadi milik kita. Amin.